Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk yang sebelah kanan saya. Ini cara mudah banget, jadi kita membuat teknik mapping yang sederhana dan kemudian dengan teknik fisik di dalam modify yang ada di Blender dan kemudian dijadikan seperti kemasan seperti ini. Kalau gitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke, kalau begitu sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana caranya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana cara mudah bermain desain dan animasi. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Di awal teman-teman dipastikan harus mempunyai file dulu. Boleh ngambil dari internet silahkan. Kalau ini udah saya desain sendiri, meskipun aslinya memang dari internet juga, cuma saya sedikit modifikasi menggunakan AI kurang lebih ya. Setelah dari sini baru kita ke menu file, import as plan. Nah, kalau standarnya dari si Blender belum ada ya teman-teman, jadi teman-teman harus mengaktifkan ini dengan cara ke edit, preference, terus kemudian teman-teman masuk ke bagian yang namanya add-on dan ketik aja import ya, import. Nah, ini harus dicentang ya teman-teman, ini harus dicentang import export as plan, kurang lebih gitu ya. Ini dicentang dulu baru nanti akan keluar. Kalau tidak dicentang tidak akan keluar teman-teman. Nah, setelah udah tampil, kalian harus ke file import as plan, kurang lebih gitu ya. Silahkan cari filenya ada di mana. Oke, saya sudah mendapatkan filenya seperti ini, tinggal diambil aja lalu diimport dan otomatis akan tampil seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi saya ingin lihat dari arah X, klik yang ada di sebelah kiri atasnya. Klik aja, nanti akan sudut pandangnya dari X, kurang lebih X depan ya, bukan yang belakang. Kalau yang belakang itu di sini tulisannya min, ya ini depan, kamera selalu di sebelah kanan kurang lebih ya. Oke, kalau kita ngambil gambarnya terus gambar nggak kelihatan, bagaimana caranya? Jangan lupa diklik di sini, pilihnya tekstur, dan saat ini sudah kelihatan. Nah, lalu setelah sampai di sini teman-teman tinggal pilih aja add mesh plan. Kita menggunakan plan dan tampilan plan seperti ini. Saya sedikit putar berdasarkan rotasi sumbu J. Setelah diputar, ketik aja angka 90 enter. Oh sorry, screen kayaknya belum saya hidupkan. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi ketika ingin diputar, klik aja di sini lalu diputar, tekan 90. Mau begitu ya, enter dah kurang lebih. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh digeser agak ke depan sedikit aja. Set. Nah, kemudian klik lagi yang di sini X dari depan lagi. Kemudian kita menggunakan X-ray supaya kelihatan transparan di belakangnya. Lalu teman-teman tinggal ke edit mode. Nah, dari sini teman-teman tinggal digeser permukaannya setiap vertexnya sesuai dengan bentuknya yang kita butuhkan. Misalkan di sini kira-kira demikian ya. Terus kemudian kemari, simple kok, sederhana. Jadi kita modenya ikuti bentuknya dulu, simple, sederhana. Oke, misalkan agak di sini deh, misalkan agak lagi ini, agak kemari ya. Ini juga sama, saya geser agak kemari. Patokannya atas. Yang atas juga sama, saya turunkan ke bawah, nggak naik, turunkan aja. Tinggal di zoom, nah, tinggal di scroll aja. Oke, kira-kira demikian ya. Kemudian bawahnya juga sama, diseleksi lagi, naikin lagi ke atas. Kurang lebih cara kerjanya gitu ya. Simple. Oke, setelah sampai di sini teman-teman bisa menambahkan jumlah segmen yang menggunakan yang namanya loop ya. Klik loop, lalu klik di area sini ya, di sini klik aja dan saya beri nilai kira-kira 8. Nah, 8 saja. Oke. Setelah sampai di sini teman-teman menggunakan skala ya. Terus kemudian teman-teman boleh menseleksi per bagian menggunakan skala, di blok dari sini kemarin dulu, lalu teman diatur sesuai dengan posisi yang kira-kira di sini. Nah, oke ya. Oke, lakukan dengan cara semuanya, simple. Dan lakukan lagi sampai di sini ke arah sumbu, ditariknya ke arah sumbu yang Y ya. Jadi ada kotak Y, ini ada kotak ya hijau. Oke, seleksi lagi sampai di sini, simple. Kenapa sih Pak harus dibuat kayak gini? Supaya nanti pada saat texturing material gitu ya, itu bentuknya sama, langsung ngepas gitu. Jadi kita nggak hanya bermain skala doang ntar gitu ya. Jadi mappingnya langsung di sini juga bisa. Ini teknik yang agak beda ya teman-teman. Seleksi lagi sampai di sini, tinggal tarik kemari kira-kira sampai di kemudian masih ada sisa sedikit, saya tambahkan loop di sini satu, terus kemudian saya besarin mungkin agak lebar dikit ya. Oke, loop lagi agak di bagian bawah juga sama, lalu saya menggunakan skala. Oke,
Kenapa sih masih nggak pakai shortcut? Nah, tidak semua orang suka shortcut. Kalau saya senang shortcut, cuman terkadang kan video ini dilihat dengan orang-orang yang baru pertama kali belajar. Oke, segmen sudah dapat sampai di sini, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngerapihin lagi secara manual, boleh. Misalkan agak geser kemari, boleh, atau digeser kemari juga boleh. Itu terserah kalian. Itu terserah kalian. Saya kebutuhannya. Oke. Tadi saya geser secara bersamaan aja, kurang lebih gitu. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal dicoba menggunakan yang namanya loop lagi, tapi dari arah vertikal. Klik lagi di sini di tengah-tengah, lalu jumlahnya sama, dikasih 8. Kalau lebih dari 8 gimana? Ya nggak apa-apa, banyak, boleh, malah bagus. Tapi segmennya makin banyak, makin padat ya. Oke, saya pakai 8. Jadi yang horizontalnya 8 dan vertikalnya juga 8. Ini sudah selesai, udah jadi. Dan saat ini kalau saya geser bentuknya masih gepeng. Nah, jadinya kayak gini tuh. Ini saya hidupkan di wireframe-nya. Terus kemudian teman-teman boleh ke edit mode lagi seperti biasa, lalu klik yang tanda panah di sini, lalu saya tekan A. A itu artinya diseleksi semua, dan saya menggunakan face nanti ya. Kemudian saya extrude, dan extrude ini ingin mengextrude berdasarkan sumbu X seperti ini ya. Teman-teman boleh klik di sini. Kalau normal ini kadang-kadang arahnya agak berbeda. Teman-teman harus klik di bagian yang sebelah kanan saya, yaitu X, Y, Z-nya dihidupkan, dan teman-teman bisa menarik ke arah X langsung. Kira-kira tebalnya seberapa yang dibutuhkan. Ya nggak usah tebel-tebel lah, tipis aja. Kalau udah ketebalan, kalau ketebalan tinggal dimundurin lagi. Saya maunya tipis sampai di sini kira-kira. Udah selesai. Ini udah jadi ya teman-teman polanya ya. Setelah sampai di sini, teman-teman tinggal coba kembali ke object mode dulu. Terus kemudian yang acuan di belakangnya ini teman-teman tinggal di hidden, sembunyikan. Nah, sekarang kita coba terapkan materialnya gimana. Saya tekan X dulu. Kemudian teman-teman tinggal diklik di bagian material editor, klik new. Kemudian klik di bagian di sini geser sedikit ya. Ini ada tombol namanya base color, klik aja. Sebelah kiri saya itu ada image texture. Nah, kita pilih image texture, dan di sini ada open, dan kita ambil gambarnya ada di mana. Oke, gambar saya sudah dapatkan, tinggal klik aja lalu di open image. Nah, setelah open image ternyata posisinya masih berantakan. Nah, teman-teman harus dirapikan lagi dengan cara kita membelah dua view tampilan, yaitu menggunakan vertikal. Yang sebelah kiri saya ganti fungsinya sebagai UV editor. Dan teman-teman klik di bagian sini, pilihnya file yang kita pilih tadi ya. Oke, saat ini belum kelihatan. Nah, sekarang kita ke sebelah yang tengah ini, teman-teman klik aja di edit mode, lalu tekan A. Setelah tekan A, teman-teman kan sudah keseleksi semua tuh. Teman-teman sekarang pastikan kondisinya saat ini sedang konsentrasi di right orthography, atau tekan X saja. Ini X ya, X yang depan, bukan min X. Setelah itu baru teman-teman klik menu di sebelah kiri saya atas, sebelah kanannya. UV project from view. Jadi nanti bentuknya udah sama kayak gini. Nah, di sebelah kanan kelihatan ya, si polanya sudah kelihatan. Jadi kalau mau dilebarin, kalau mau diatur lagi boleh. Tinggal di zoom, scroll aja semuanya, tekan A, select all, lalu tekan S untuk besarin. Terus saya kebutuhannya udah pas. Nah, tinggal disesuaikan aja kira-kira segini. Dah, gitu teman. Udah selesai kan? Udah jadi simple. Oke, ke object mode sudah selesai. Nah, sekarang saat ini teman-teman tinggal klik kanan di sini di areanya, saya join area ke kiri. Jadi konsentrasi hanya di sini doang. Nah, ini udah jadi, tapi masih gepeng kan teman-teman. Ini gimana caranya supaya blendung gitu ya. Jadi di Blender ada fasilitas untuk proses namanya mengembungkan, bahasanya nggak tahu kenapa ya. Tapi tekniknya itu kayak bikin bantal. Ini cara mudahnya bagaimana. Teman boleh klik di sebelah kiri saya, ada namanya seperti particles ya, tapi di bagiannya di fisik, di bagian bukan partikel tapi di bagian fisik. Nah, di fisik ada namanya cloud. Nah, sebenarnya di cloud ini kita hanya menggunakan dua fungsi saja, yaitu exposure pressure sama width ya, fill width ya, kurang lebih. Pressure saya centang dulu. Di sini kita beri nilai. Kalau nilai yang ke 1 nanti tekanannya tuh rendah. Ketika saya klik 2 akan lebih kuat, dan ketika 3 makin kuat lagi gitu ya. Oke, saya misalkan saya kepengen kasih kira-kira 1 ya, 1. Lalu di sini ada field-nya, field height-nya itu gravity-nya dinolin aja. Kenapa sih harus dinolin gitu? Karena kalau 1 nanti jatuh bawah. Nah, saya kepengen diam di tempat. Jadi pada saat perubahan bentuk dari tekanannya itu, volumenya, nanti dia tetap diam di tempat. Maksudnya begitu ya. Oke, setelah sampai sini baru teman tinggal coba aja langsung klik tombol apply. Nah, ini saya sudah bergerak. Nah, terjadi ya. Udah mulai gelembung ya. Gelembungnya itu tekanannya rendah dikarenakan nilainya 1. Kalau teman mau coba 2, teman dikembalikan lagi ke awal, di bagian sebelah kanan saya ada namanya jump to add point, lalu diketik angka 2. Simple aja kok, tinggal di play aja dan tekanannya udah makin kuat. Nah, gitu ya. Kalau tekanan kuat pun agak aneh ntar, karena setelah saya lihat aslinya tuh tekanannya nggak kuat gitu ya.
Oke, tinggal pilih kira-kira yang pilih yang mana yang menurut kalian nyaman dan bagus, kurang lebih gitu ya. Terus ini terlalu ketekan banget, nah ketekan banget ya, gitu ya, gitu ya. Oke, terlalu nekuk juga. Nah, saya lebih senang menggunakan nilai 1. Ini tergantung ya selera masing-masing. Ketika saya play, nah cukup. Kurang lebih tekanannya kayak gitu ya. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah cukup kira-kira posisi seperti ini yang kalian suka, misalkan sudah cukup nih belembungnya gitu, sudah pas, baru teman-teman tinggal ke modify. Di modify ini tinggal klik aja tombol apply, artinya sudah setuju dan sudah selesai. Simple ya teman-teman, sederhana. Setelah sudah di play teman-teman, ini saya wireframe-nya saya matikan dulu. Kemudian teman-teman kalau kita perhatikan ini agak masih kasar dikarenakan segmennya tadi agak sedikit ya. Kalau mau halusnya tinggal klik kanan aja, di objeknya pilih set smooth, dan saat ini sudah halus teman-teman, udah bagus ya. Nah, saat ini saya coba untuk menduplikat dari beberapa ini depan doang ya, karena sama, depan belakang sama saya buatnya. Kalau mau beda lagi ada labelnya. Oke, nanti kita coba mungkin di tutorial selanjutnya ya. Saya lupa membuat belakangnya, baru ingat. Oke, ini saya coba saya tekan shift D lalu di enter lalu digeser ke belakang, terus kemudian saya coba geser ke belakang gini, agak sedikit dramatis kali ya, agak gini. Oke, agak ke sana. Oke, ini juga saya tekan shift D enter lalu saya geser ke kanan. Oke, saya tekan ke belakang. Oke, karena saya sedikit, mungkin agak sedikit gini. Oke, gitu ya, kurang lebih. Tapi kalau mau dibuat lagi shift D gitu ya, mungkin agak beda, agak posisinya agak di sebelah kanan. Kemudian posisinya agak tidur juga boleh, nggak apa-apa. Putar kira-kira 90. Oke, gitu ya. Atau agak kemari juga boleh. Itu terserah kalian, sesuai kebutuhan. Saya tarik dari X, dari Y, mungkin saya tekan agak ke bawah gini, kira-kira gitu ya, mungkin agak sedikit nyerong ke sana gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman dicoba nih, ini udah jadi, tinggal teman-teman menambahkan seperti kayak misalkan plan. Mungkin saya coba kasih plan dulu. Oke, saya gini, saya lalu tekan sumbu Y atau X, saya lihat dari samping maksudnya. Saya melihat dari samping teman-teman ya, jadi baru dari sini baru kita akan atur kira posisi di sini, kira-kira gitu ya. Dah. Oke, setelah sampai di sini saya coba untuk membuat permukaan. Saya tekan S dulu untuk besarin. Jadi sedikit saya bikin ruangan ya, ruangan sederhana. Saya menggunakan edit mode, terus kemudian kita menggunakan yang namanya edge, klik bagian belakang, lalu kita menggunakan extrude, tapi kondisinya jangan lupa bukan di kondisi normal untuk extrude-nya, tapi di XYZ, tinggal diatur ke arah yang ke atas ya. Itu sesuai selera ya teman-teman ya, apakah mau tinggi mau rendah itu terserah kalian. Oke, setelah sampai di sini teman-teman jangan lupa di bagian sini diaktifkan juga, kita tambahkan yang namanya bevel supaya melengkung, dan pastikan jumlah bevelnya supaya banyak, supaya melengkung bagus. Saya haluskan seperti ini. Oke, sudah jadi, dan saat ini sudah jadi seperti ini. Saya konsentrasi klik di kameranya, klik tombol kamera, jangan lupa tekan N, lalu klik di bagian view tabnya, lalu saya pulih kamera to view-nya, dan saya kontrol posisinya, saya akan agak seperti ini contohnya gitu ya, kira-kira begini deh. Nah, kira-kira gitu. Oke, kalau belakangnya mau diaktifkan, mau lebih besar lagi juga boleh, silakan. Dah, kira-kira demikian. Oke, nah, ini mungkin view-nya agak sedikit maju kali ini ya. Nah, itu ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk ini kembali ke kamera, udah tetap biasa seperti biasa settingannya, lalu saya klik di sini, dia akan kembali seperti ini. Dan saya kepengen mencoba menambahkan lighting teman-teman. Lightingnya sudah ada sebenarnya ya, tapi standar lighting di sini adalah dia nilainya tuh 1000 ya. Saya kepengen nilainya adalah 100 ya, 1000 itu besar sekali teman-teman. Saya kasih 100 saja, terus kemudian posisinya ada di mana, saya tekan Z dulu, posisinya ada di depan sini, lalu agak ke bawah dikit, lalu saya tekan X, kemudian saya X nya kebalikannya, Y ya. Oke, seperti ini. Di mana lightingnya? Oke, saya agak ke bawah dikit, tapi di depan. Nah, jadi kalau saya lihat kamera lightingnya tuh ada di, oh ternyata di sini depan, maaf. Nah, lighting itu ada di depan. Jadi saya biasanya kalau ingin membuat kayak satu produk-produk itu lightingnya selalu di depan. Jadi ada 3 atau 4 ya, ada 3 atau 4 tergantung kita kebutuhannya. Oke, setelah di sini baru saya tekan shift D enter, kemudian saya geser ke arah sini di sampingnya. Nah, saya menggunakan yang namanya spot teman-teman. Kenapa saya menggunakan spot?
lebih enak ya kalau lighting yang point itu nyebar kemana-mana. Kalau spot kan satu arah, ke arah satu titik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saran saya teman-teman menggunakan yang bebas, saya semana aja boleh. Ini saya kasih X-ray, saya putar berdasarkan ya sedikit miring ke arah sana. Nah ya, terus kemudian saya coba tekan X lagi, ada posisinya agak naik ke atas sedikit. Nah kayak gini posisinya. Nah tapi kalau mau dinaikin ke atas juga boleh, itu bebas. Tapi kalau dinaikin ke atas, teman-teman pastikan diturunkan ke bawah lagi ya. Jadi pada dasarnya adalah lighting itu nanti intinya menembak ke arah si ini dia produknya. Nah itu dia. Sorry, saya geser kemari. Ya gitu ya. Jadi kalau dari Z itu arahnya seperti ini. Kalau dilihat dari arah wireframe-nya ya, tuh kayak gitu ya. Z-nya kurang lebih. Oke, nah dari sini teman-teman nanti tinggal dicoba untuk di Shift D, Enter, lalu digeser ke sana, terus diputar ke arah sebaliknya ya. Klik kanan, mirror, namanya adalah sumbu J, saya pakai YJ Global, dan langsung nembak kayak gini. Ya, jadi ada lighting ada 3, dan kalau mau bagus lagi, ya sebenarnya tergantung selera ya. Kalau mau ya dibuatnya lightingnya ada di atas, nah di atas tambahin. Gitu ya, tadi di atas saya tekankan, jadi saya menggunakan yang namanya Shift D, Enter, lalu saya coba untuk taruh di atas, kurang lebih kayak gini, di sini nih posisinya. Nah itu dia. Kenapa sih nggak langsung pakai render ya? Karena kan saya menggunakan komputer jadul, saya settingnya seperti ini. Lebih enak kalau komputer canggih ya tinggal dihidupkan di material di sini aja, langsung otomatis nanti bagus hasilnya. Kayak gitu tuh jadinya. Nah settingannya ini agak lama ya, agak ngeret-ngeret. Oke, saya kembalikan ke normal aja dulu. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur kira-kira kita menggunakan yang namanya pencahayaan alam ya, pencahayaan menggunakan alam, yaitu menggunakan word. Terus kemudian di sini ada namanya kayak color. Di sebelah kiri saya ada color. Terus kemudian saya pilih namanya image texture, dan teman-teman boleh mengambil standar dari si Blender, itu ada di program file. Kita menggunakan Blender Foundation 3D Blender versi berapa boleh, versi 36 juga boleh. Oke, terus kemudian saya ke data file, Studio Like, Word, dan saya pilih yang namanya Studio. Saya menggunakan Studio, terus kemudian di sini ada pilihnya namanya Cycles. Dan setelah saat ini baru saya memainkan kamera, dan saat ini kita coba render. Oke, ya teman-teman. Jadi ketika render nih agak sedikit nge-lag nih, karena saya ada visual saya. Oke, jadi kayak gini ya. Nah saat ini teman-teman mungkin si latar belakangnya ini saya kembali masih normal, saya klik di bagian latar belakangnya yaitu plan-nya. Jadi saya aktifkan di bagian plan-nya ya, plan-nya ini. Oke, untuk yang plan utama yang belakang ya, yang belakang nih, yang ini nih ya. Oke, yang belakang saya aktifkan dan saya gantikan material, saya klik new, saya klik di sini, lalu saya pilih di sini ada airdropper, kita ambil kira-kira suasana di orange sedikit ya, sedikit orange. Terus kemudian kalau mau ke material sini juga boleh, silahkan. Dan saya agak sedikit kemerahan. Mungkin lebih terang kali ya. Saya geser ke atas dulu, ini agak berat. Tidak apa-apa, saya kemari sedikit merah. Nah kayak gini contohnya. Dan nanti kalau sudah selesai, teman-teman udah fix. Kalau di sini belum kelihatan ya, dikarenakan masih bentuknya seperti tekstur gini ya. Oke, kalau sudah saya coba hidupkan juga. Udah cukupin aja deh. Saya langsung ke bagian yang namanya render panel. Render panel nih teman-teman, kalau mau cepet jangan pakai yang di bagian properti ini ya, jangan pakai yang 1000 tapi 100 saja kalau mau cepet lihat hasilnya sementara waktu ya. Oke, lalu klik tombol di panel render. Oke, ini sedikit agak nge-lag nih, nggak apa-apa. Oke teman-teman, seperti ini jadinya. Jadi kalau masih bisa kelihatan wajah saya, kadang-kadang nih agak sedikit nge-lag karena keterbatasan dari komputer saya sendiri. Oke teman-teman, kali ini itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi hari ini mengenai bagaimana membuat mungkin snack chips potato kali ya, kurang lebih. Saya berharap materi bermanfaat dan langkah-langkahnya bisa dimengerti. Dan bagi teman-teman memang materi bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi dengan cara mudah.
Oke, kalau begitu kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih.